Shalom, selamat hari Minggu saudaraku. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari ini, Minggu 24 Juli 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang begitu besar. Kita terus mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang hidup kita. Saudaraku, kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar renungan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan terus mengurapi, memberikan kita pengertian untuk dapat melakukan, menggenapi firman-Nya di dalam hidup kita. Nah saudara, mari kita persiapkan hati, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa, kalau saat ini Engkau membawa kami masuk lebih lagi untuk mendengar sabda-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau terus mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa Engkau lah yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Setiap hari kami berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Pakai kami, penuhi kami, jamah kami, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Kami menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Seperti Pohon Kurma. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 92. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dan saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, Tuhan. Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan daripadanya. Amin. Saudara, pemazmur tidaklah sembarangan menggambarkan kehidupan yang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma atau pohon palem adalah salah satu jenis pohon yang paling sering ditulis dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Lama. Pasti ada alasannya mengapa Tuhan sering menggunakan lambang pohon kurma di dalam firman-Nya.
Dan di dalam Mazmur ini, kita belajar bahwa ini adalah Mazmur yang ditulis dan dinyanyikan pada hari Sabat. Orang benar adalah seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Dua macam pohon ini dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan keadaan orang benar, karena kedua pohon ini mempunyai sifat yang sangat luar biasa. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon yang tahan terhadap segala keadaan cuaca. Pohon ini melambangkan keindahan, ketegasan, keagungan, dan semuanya melambangkan lambang kondisi kemakmuran, kebahagiaan orang benar. Tetapi orang fasik akan ditebang. Orang benar akan tumbuh subur. Saudaraku, demikian pula orang benar akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Pohon aras jenis pohon jati yang tumbuh di Lebanon. Kayunya awet, kuat, dan tidak dapat rusak. Batangnya besar dan tinggi, kokoh, dan berumur sangat panjang. Raja Salomo membeli kayu aras ini untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. Pohon aras memberi kita gagasan tentang keagungan, stabilitas, daya tahan, dan tidak mudah rusak. Di dalam Mazmur ini kita belajar dan menyatakan siapakah orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Orang benar bertunas dan akan tumbuh subur. Ada pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Ada tanda kelahiran baru. Orang benar adalah orang-orang yang ditanam di bait Allah, yang akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, kita adalah orang-orang benar yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Setia bersekutu, setia melayani Tuhan, dan semakin intim di dalam Tuhan. Kita akan setia kepada Tuhan sampai Allah memanggil kita kembali. Pada masa tua kita akan berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kehidupan orang-orang benar akan terus-menerus memberi hasil buah-buah kebenaran. Dari dalam hidup kita akan melihat bahwa Tuhan benar, bahwa Ia gunung batu kita dan tidak ada kecurangan kepadanya. Saudaraku, semua hal di atas merupakan ilustrasi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Apakah buah yang kita hasilkan dari dalam hidup kita? Dan biarlah kita melihat bahwa hidup kita dipenuhi dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara, barang siapa menjadi milik Kristus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Marilah kita berusaha untuk hidup di dalam Kristus. Kita akan semakin kuat, muda, penuh semangat, dan tetap semakin melekat di masa usia kita yang semakin lanjut dan semakin bertambah. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudara, pada hari ini. Kita bersama-sama mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Seberapapun usia kita pada saat ini, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bertumbuh subur, sudah bertumbuh kuat, sudah menghasilkan buah? Mari saudaraku, kita belajar seperti apa yang dikatakan pemazmur. Kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan bertunas di bait Allah. Mari saudaraku, kita renungkan firman ini bersama-sama. Mari kita tutup
di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, yang sudah memberikan kami pengertian bahwa kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kami hidup lebih lagi untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tahu Mazmur ini dinyanyikan pada saat pagi hari ataupun malam di hari Sabat. Kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pakai, Tuhan pilih, dan Tuhan bawa untuk mendekat kepadamu. Ini kami, Bapa. Kami pasti akan berbuah menjadi gemuk dan segar. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Penuhi setiap kami dengan pengertian-pengertian yang sesuai dengan kebenaran. Kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semangat hari Minggu saudaraku, semangat melayani Tuhan dan semangat di dalam beribadah. Have a great day and God bless you.